Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan siang ini, Syawal di hari yang ke-15 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 14 April 2025 Miladiyah. Allah perkenankan, Allah kita kumpulkan bersama di majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilmi, utamanya adalah dengan mengkaji firman-firman Allah Ta'ala. Semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu bermanfaat dan barakah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita diaku sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam momentum Idul Fitri, maka saya secara pribadi menghaturkan ucapan tahniah selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang kembali ilal fitrah, kepada kesucian, wal faizina bil jannah, dan sukses menggapai surga. Dan untuk mendapatkan ampunan secara paripurna tentu bukan sekedar hakullah saja, tapi kita juga memiliki dosa secara sesama, hakul adami atau hablum minan nas. Maka saya pun menghaturkan ucapan permohonan maaf atas segala kekhilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita masuk kepada pembahasan tafsir Al-Quran surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat
alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karimin dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muqa'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin Sadaqallahul azim. Kita bahas sedikit tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idash di situ idza mulanya adalah mad asli, tapi kemudian bertemu dengan alif lam, dilangsungkan, dan ini alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Idza syam mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, hukumnya adalah izhar syafawi, sama kayak alhamdu izhar syafawi. An'amta sama mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba adalah izhar syafawi. Hati-hati membaca suratul Fatihah, termasuk rukun qauli, rukun ucapan dalam sholat. Di sinilah pentingnya kita ngaji, jadi tahu. Idza syamsu kuwirat, taknya berdesis, bukan huruf C, tidak ada huruf C. Ada juga huruf tak berdesis. Berdesis itu hamas. Hamas itu sifatul huruf. Jadi tajwid itu tidak atau bukan sekadar bicara panjang pendek dan hukum bacaan saja, tapi juga ada sifatul huruf seperti hamas berdesis, lawannya jahar ditekan. Untuk mengetahui huruf-huruf yang berdesis,
Di antara cara atau teknisnya kita gunakan tisu di depan bibir kita, jaraknya lebih kurang dua strip jari kita. Coba saja ucapkan huruf-huruf A. Kalau berdesis itu berangin, ada anginnya. A, B, berdesis atau ditekan, ba itu. Jahar atau hamas, ditekan atau berdesis? Ditekan, ba. Enggak, maaf, mohon izin, bukan ba. Kalau itu berarti hamas, berarti keliru, mestinya ditekan. Ba, ba, ta. Nah, kalau tak baru berdesis. Ta, ta, ta. Makanya kuwirat, tak sukun berdesis, ada napas atau anginnya. Seperti surah An-Nasr di penghujung ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah mah ada tak berdesis, tak cablak kalau kita dulu mungkin ya. Ditambah ada ha, ya. Sama-sama dua huruf berdesis, ha, ta, ha. Mungkin sebagian menganggap dan mendengar itu C, padahal bukan C, tapi tanya berdesis. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi bukan C, ini juga sama. Nah, kemudian tadi kita ayat 1 dilanjut ke ayat 2 pada surah At-Takwir ini, karena di situ ada tanda sola, wasol aula, dilanjutkan lebih utama. Kalau kola, al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Ini tentu para ulama yang menyimpan tanda-tanda ini pasti memiliki landasan hukum, diantaranya mengikuti bagaimana cara Nabi terdahulu ketika baca. Nabi Muhammad saat itu berhenti di mananya dan makna-maknanya. Kayak kita mengikuti tanda-tanda. Baik, kita langsung tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takwir ini kalau berdasarkan urutan turunnya surat adalah urutan ke-7. Urutan pertama, urutan surah berdasarkan turun, yang pertama adalah Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, ketiga Al-Muzzammil, keempat Al-Muddathir, kelima Al-Fatihah, keenam Al-Lahab, keenam At-Takwir. Berarti ini masih berada di kota Makkah, dan kala itu Nabi sedang berdakwah di Makkah, maka golongan surah ini disebut Makkiyah. Urutannya ke-7 berdasarkan turun, namun penomoran dalam mushaf yang telah kita baca itu urutan ke-81, golongannya Makkiyah, ayatnya 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat lupipat wa dhuhiba binuriha. Itu tafsir Jalalainnya. Idza syamsu, apabila matahari, kuwirat, digulung, lupipat, dilipat. Jadi lipat itu bahasa Arab. Wadhuhiba, dan dilenyapkan. Zahaba itu kan pergi. Mas juga bahasanya, bahasa Arabnya zahab. Ya. Dihilangkan, dilenyapkan, binuriha, cahayanya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Karena saat itu telah terjadi kiamat. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini memang surah At-Takwir masih berbicara tentang apa? Kiamat. Nanti kita akan dapati di awal surah At-Takwir ini Allah Ta'ala bersumpah dengan 12 sumpah berturut-turut tentang kejadian-kejadian dahsyatnya hari kiamat. Untuk apa? Untuk menekankan dan menegaskan bahwasanya pada hari kiamat itu setiap kita, setiap jiwa manusia mengetahui apa yang telah terjadi dan telah dilakukan selama di dunia.
sebagaimana nanti ayat-ayat akan kita bahas. Nah, idza syamsu kuwirat. Kenapa asyams? Matahari. Karena sebagaimana kita maklum bersama bahwa matahari adalah makhluk yang sangat besar. Bahkan saya pernah dengar, nanti bapak-bapak saudara sekalian bisa cek kembali, menurut para ilmuwan itu bahwa diameter matahari itu 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Bahkan jarak kita dari bumi ke matahari menurut para ilmuwan itu sekitar 150 juta kilometer. Ini tentu adalah jarak yang sangat jauh. Ya, wallahu a'lam kebenarannya, begitu ya. Ya. Yang ingin saya sampaikan, inilah kenapa kira-kira Allah Ta'ala di situ menyebut matahari. Ya. Bahkan para ilmuwan juga menyampaikan bahwa di permukaan matahari itu terjadi ledakan-ledakan yang besar. Dari situlah timbul sinar yang sangat kuat. Meskipun jarak dari kita antara bumi dengan matahari sejauh tadi 150 juta kilometer, tapi panasnya matahari sampai ke bumi. Nah, idza syamsu kuwirat. Kenapa saya menyampaikan itu dulu tentang matahari dulu? Karena Allah Ta'ala menyebut apabila matahari digulung, dilipat dan sinarnya menjadi lenyap. Kita merasakan jarak 150 juta kilometer saja masih terasa panas. Dan kita maklum bersama bahwa matahari itu penting. Cahayanya buat kita penting, panasnya juga penting. Tapi nanti di hari kiamat, ketika kiamat terjadi, kuwirat, ayat lupipat, udhuiba binuriha, dilipat, digulung. Bahkan bahasa saya begini Pak, ibaratnya kalau kita beres acara karpet atau tikar digulung, menandakan sudah selesai. Ya bumi juga udah beres, kegiatan kita udah beres. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila an-nujum, apa nujum? Bintang-bintang inkadarat, ya berjatuhan. Lihat, ini deskriptif sekali bagaimana gambaran nanti terjadinya hari kiamat, supaya kita ini makin sadar. Malam kapan itu terjadi gempa ya? Baru segitu aja 4,1 km, dan itu dekat di Bogor. Ya, di Kecamatan Bogor Selatan itu di Rangga Mekar katanya, kalau LS dan BT bujur timurnya segitu Pak. Ya, luar biasa. Harus itu diingetin kita itu akan adanya hari kiamat. Ya. Padahal baca Al-Quran itu hampir tiap waktu itu baca Al-Quran, terutama juz amma. Nah, in kadarat gimana? In qaddat wa tasaqatat 'alal ard, menukik jatuhnya itu ke bumi. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Suyirat bahasa Arabnya mobil apa? Sayyarah, sesuatu yang bergerak. Saro, isra itu kan berjalan, bergerak. Jadi gunung yang kita anggap sebagai autada, wal jibala autada di surah An-Naba ya. Gunung itu sebagai watad itu sebagai apa? Paku bumi gitu ya. Kalau kita nggak pakai paku bumi bisa gerak-gerak. Ya, kemarin itu ba'da lebaran banyak info-info tentang kondisi aktifnya gunung gede, gunung Pangrango gitu aja kita udah takut begitu ya. Kenapa nggak takut gitu loh? Diingetin dengan Al-Quran hari kiamat. Harusnya siap-siap. Hari ini kita diingatkan oleh PLN bahwa malam nanti akan terjadi pemadaman. Apa yang kita lakukan? Ngecas dulu handphone. Kalau perlu siapin lilin, siapin segalanya lah. Ya kenapa enggak kita juga siapin gitu loh. Siapin. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini gambarannya. Dhuhiba biha an wajil ard, di mana bumi itu dilenyapkan dari muka bumi, fasarat haba'an mumbatha, maka itu gunung yang begitu menjulang itu akan menjadi haba'an mumbatha, debu yang berterbangan. Ya. Di surah Al-Qari'ah juga ada ya, wa takunul jibalu apa? Wa takunul jibalu kal inil manfush. Insyaallah.
apalagi kita manusia. Jangan sombong. Widal isyaru qutilat, widal isyaru, dan apabila unta-unta yang bunting, an-nuq al-hawamil, unta-unta yang sedang bunting, qutilat, ditinggalkan. Unta itu sesuatu yang berharga bagi masyarakat Arab. Digambarkan bahwa unta yang sedang bunting aja ditinggalin. Turikat bila za'in au bila halbin bima dahum minal amr, dibiarkan begitu saja tanpa penggembala atau tanpa diperah susunya, dibiarin. Kenapa? Ya orang nggak lagi mikirin urusan dunia, fokusnya urusan akhir. Wa ilam yakun mal a'jab ilaimin, karena mereka disibukkan oleh peristiwa yang dahsyat, nggak lagi mikirin begituan. Bahkan nanti saja nih katanya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita kan telanjang. Malu nggak? Enggak dong. Kalau malu itu mikirin apa kata orang. Sedang kondisi begitu kita mikirin sendiri. Ntar gimana kalau amal baik kita sedikit, amal buruk kita banyak. Nggak lagi mikirin malu, telanjang enggak. Wa idzal wuhush, tadi itu kita sibuk dengan masalah kita. Dengan dahsyatnya peristiwa kiamat. Wa idzal wuhush usyirat, al-wuhush binatang-binatang liar, maaf ya. Usyirat, binatang-binatang liar dikumpulkan. Jumi'at ba'dal ba'ats, yakni dikumpulkan sesudah dibangkitkan. Liyaqtas di ba'din min ba'din thumma tasir turaban. Dimaksud untuk diadakan pembalasan hukum kisos. Nanti kita akan dibalas. Sebagian di antara mereka mengkisos sebagian yang lain. Kemudian setelah selesai menjadi tanah semuanya. Jadi hati-hati, Pak. Akan ada pertanggungjawaban sudah dibangkitkan gitu ya. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila bahar, lautan, sujirat, dinyalakan, bitakhfif wa tasdid, bisa dibaca takhfif sujirat dengan, bisa dibaca tasdid sujirat, dinyalakan, uqidat fasad narat. Jadi itu lautan, Pak, airnya menjadi api. Wa idzan nufusu suwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, kurinat jasadiha, dengan jasadnya masing-masing. Jadi kita akan dipertemukan kembali. Ketika kita meninggal dunia, jasadnya dikebumikan, dikubur, dipendam, ruhnya misah. Tapi kita ketika nanti kiamat akan zuwijat. Zauj itu kan berpasang-pasangan, azwaja berpasang-pasangan, itu akan dipertemukan kembali. Wa idzal mau'udatu ay al jariyah tadfanu hayyah khawful ar wal hajah. Bahkan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ketika dulu jahiliyah itu mereka punya bayi perempuan dikubur hidup-hidup, malu. Nah, itu bayi yang pernah dikubur hidup-hidup, ya, al-jariyah, ya, tudfanu hayyatan, karena takut tercela mempunyai anak perempuan, ya, bahkan takut miskin, suilat, akan ditanya, tabkitan liqatilha, itu si bayi itu akan ditanya, ya, untuk apa? Tabkitan liqatilha, untuk menjelek-jelekkan si pelakunya, supaya si pelakunya ini tahu bahwa dulu kelakuannya adalah jelek. Bi ayyi dzambin qutilat, ditanya apa? Karena dosa apakah dia dibunuh? Ini bayi dibunuh karena apa? Punya dosa apa? Sekarang ada nggak kelakuan orang yang begitu, membunuh, menggugurkan? Ada. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa idza suhuf al-a'mal, dan apabila catatan-catatan, yakni suhuful a'mal, catatan-catatan amal perbuatan, nusyirat, dibuka, putihat wa busitat, dibuka dan dibeberkan Pak, ketika itu malu amat ya. Iya, maka mumpung masih kita hidup, ayo dong perbaiki diri, apalagi ba'da Ramadan. Yuk, momen baik ini kita perbaiki diri. Wa idza sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Langit itu yang nampak gede oleh kita. Kalau tadi matahari, ini sekarang langit
Itu langit nanti ketika hari kiamat kushitat, ayat nuziat, dilenyapkan, nuziat dicabut an amakiniha, dari tempatnya. Ibarat kata nih, kalau kita bikin saung-saungan pakai terpalnya kita tarik des. Nah, begitulah gambaran nanti di hari kiamat kondisi langit. Kama yunza'ul jild anin syah, seperti kalau kita cabut nyeset kulit domba. Wa idzal jahim ay annar su'irat, dan apabila jahim yakni neraka jahanam su'irat, dinyalakan, ya, ujjijat, dibesarkan, itu api neraka. Begitu gambarnya. Wa idzal jannatu uzlibat, dan nanti di hari kiamat juga jannah, surga, uzlibat ayat qurribat li ahli, didekatkan. Ibarat kata begini dah, ini udah masanya dekat kepada masa untuk memasukkan ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Wayahna panasin dulu neraka, surga siapin, deketin kepada ahli surga yang bakal masuk ke dalam surga. Kira-kira begitulah, dihidupkan, disiapin. Yang surga siap nyambut ahli surga, yang neraka dipanasin gitu. Alimat nafsun ma ahdara, alimat, maka mengetahui nafsun, tiap-tiap jiwa akan mengetahui, kullu nafsin waqta hadhil madkurah, setiap jiwa akan mengetahui waktu terjadi hal itu. Nanti akan tahu, akan sadar sendiri atas kehendak dan atas izin Allah. Wa huwa yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, ma'ahdarat, apa yang telah dikerjakannya, min khairin wa syarrin, yakni perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nyesalkan kalau udah entar mah. Ya, ayo, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, perbaiki. Fala uqsimu, la zaidah bil khunnas. La di sini bukan la artinya tidak, tapi apa? Sumpah. Sungguh aku, kata Allah, bersumpah, ya, bil khunnas, dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yakni yang beredar dan yang tenggelam. Yang dimaksud al jawari al kunnas adalah ya an nujumul khamsah, yakni bintang-bintang yang 5, Zuhal wal Mushtara wal Marrikh wal Zuhara wal Utarib. Bahasa Arab tuh, bahasa Inggris, bahasa kita apa? Zuhal Uranus, wal Mushtara, Mushtara itu Jupiter, wal Marrikh Mars, wal Zuhara Zuhara Venus, wa Utarib dan Pluto. Ya, itu ada dalam ilmu astronomi, ada, tapi tidak untuk zodiak sebagai apa? Untuk nujum atau apa? Meramal, tidak boleh kalau meramal. Kalau untuk mengetahui kapan awal Ramadan, akhir Ramadan atau awal Syawal, konjungsi Idul Fitri, konjungsi Syawal, konjungsi itu ijtima bersatunya bulan dan matahari di akhir bulan untuk kemudian mengetahui kapan hilal, itu boleh. Tapi untuk nujum dalam arti ramalan tidak boleh. Nah, al-jawarul kunnas, ya, itu Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam, yang tadi itu disebutin. Wal laili idza as'as, dan demi, Allah bersumpah lagi, demi malam-malam idza as'as, apabila hampir meninggalkan gelapnya. Hampir meninggalkan gelapnya berarti waktu apa itu? Mendekati datangnya fajar shadiq. Aqbala bi dhalamihi au adbara, hampir berpisah dengan kegelapannya atau pergi meninggalkan kegelapannya. Saya pernah menyampaikan, apabila kata para ulama, apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu penting. Berarti waktu sepertiga malam itu, waktu sepertiga malam adalah waktu yang baik, waktu yang bagus kalau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa subh idza tanaffas, dan demi subuh apabila tanaffas, fajarnya mulai menyingsing. Waktu subuh juga bagus itu, ya, yakni imtadda hatta yasir naharan bayinan, mulai menampakkan sinarnya hingga menjadi terang benderang siang hari. Makanya waktu subuh juga bagus, apalagi wa Qur'an al-fajri kana masyhuda, kata Allah dalam surah apa itu, Al-Isra kalau nggak salah. Waktu subuh itu, sholat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat, malaikat yang tugas malam dan malaikat yang akan tugas siang hari.
Kemudian kalau kita sampai syuruk di masjid berjamaah itu sampai syuruk, ya beberapa menit setelah terbit, bukan pas terbit banget, kita sholat sunat isya, pahalanya seperti haji dan umroh, makanya bagus. Maka tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan ini, melainkan yang disebut ini adalah hal yang penting kita perhatikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya laqaulu rasulin karim. Innahu-nya ayat Al-Quran, sesungguhnya ia yakni Al-Quran itu laqaulu rasulin karim. Sungguh lah di sini taukid. Benar-benar adalah firman Allah, rasulin karim, yang dibawa oleh utusan yang mulia. Allah Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa Jibril. Jadi yang dimaksud rasulin karim di sini bukan Rasulullah Muhammad, bukan, tapi malaikat Jibril. Udifa ilaihi linuzuli bihi. Al-qaul dimudahkan kepada lafaz rasul karena al-qaul atau firman itu dibawa turun oleh malaikat Jibril. Dzi quwwatin ayat syadidil quwa, yang mana itu malaikat Jibril memiliki kekuatan yang sangat kuat, syadidil quwa. Indadil arsy makin, yakni ini malaikat indadil arsy yang kuat di sisi yang mempunyai aras, yakni Allah Ta'ala makin, itu memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya malaikat Jibril disebut Sayyidul Malaikah. Begini para bapak saudara sekalian, segala sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran itu mulia. Makkah, di mana tempat turunnya Al-Quran, yakni Gua Hira, disebut apa? Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang mulia. Makkah Al-Musyarrafah, Makkah yang mulia. Kemudian Ramadan, bulan turunnya Al-Quran disebut apa? Disebut Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran disebut apa? Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Malak Jibril yang diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, wahyu Al-Quran, beliau digelari apa? Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad yang mendapatkan Al-Quran disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kita juga kalau gemar membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, insya Allah menjadi manusia, hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini malaikat Jibril di makana muta'alliq bihi. Jadi ini malaikat Jibril memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mana Allah itu memiliki aras. Muta'in sama amin, tuti'ul malaika fis samawat, yang ditaati di sana, ya. Yani malaikat itu ditaati oleh semua malaikat, jadi pemimpin. Aminun alal wahyi, yang dipercaya untuk menurunkan wahyu. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahibukum, teman kalian itu. Saat itu Nabi Muhammad berada di mana? Di Makkah. Dan ini baru urutan keberapa? Ketujuh. Nabi Muhammad dulu itu disebut Al-Amin. Ya, kemudian ketika beliau mendeklir sebagai Nabi, banyak yang tidak percaya. Banyak mengatakan Muhammad itu gila, dukun, dan sejenisnya. Nah, Nabi menegaskan, itu temanmu itu, yakni Muhammad SAW, bukanlah bimajnun, bukan orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguhnya itu Nabi Muhammad telah melihat, yakni melihat siapa? Jibril itu bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, artinya di tempat ketinggian dan jelas sekali, artinya bertemu dengan malaikat Jibril. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, yang Nabi Muhammad itu, alal ghaibi bidonin, terhadap perkara yang gaib sebagai seorang yang dituduh. Itu kalau dibaca dhonin, yang artinya sangkaan. Juga bisa diartikan dhonin, artinya orang yang bakhil. Nabi Muhammad itu tidak bakhil untuk menyampaikan wahyu. Wa ma huwa, dan dia itu bukanlah, yakni Al-Quran itu, Al-Quran biqauli syaitonir rajim, bukanlah perkataan setan. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan perkataan setan, bukan.
Ini adalah firman Allah, fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Fa bi ayyi tariqin taslukuna fi inkarukumul Qur'an wa iradukum, maksudnya jalan apakah yang akan kalian tempuh untuk ingkar kepada Al-Qur'an dan berpaling darinya? Kalau kalian tidak percaya Al-Qur'an, mau kemana kamu? In huwa illa dzikrul lil alamin, tiada lain Al-Qur'an itu hanyalah apa? Dzikrun idhatan, yakni apa? Dzikrun idhah, mau idhah apa? Nasihat pelajaran lil alamin, bagi semesta alam, al ins wal jin, yakni bagi kita manusia dan bagi jin. Liman syaa minkum, yakni bagi siapa di antara kalian yang mau an yastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Kalau pengen menempuh jalan yang lurus, baca, percayai, yakini, imani Al-Quran dan tentunya praktekkan. Wa matasyauna, dan kalian tidak dapat menghendaki al-istiqamah alal haq, menempuh jalan yang hak itu, illa kecuali an yasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah untuk istiqomah membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aqrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.